Bodohnya ni wis tuwa, akeh wong ngalor ngidul padha udo. Bodohnya ni wis tuwa, akeh wong ngalor ngidul padha udo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Oke sedulur, kita ketemu lagi di channel kita Temu Nalar, menuju kesadaran. mencapai pencerahan. Oke Mbah, monggo kita lanjutkan lagi membahas tentang perwotonan Mbah. Perwotonan. Ya. Tapi untuk kali ini mohon diudarkan yang lebih dalam lagi Mbah. Kita ulik lebih dalam lagi. Sisi-sisi lain atau potensi lain dari perwotonan ini Mbah. Ya, oke. Tentunya untuk memberi semangat kepada rekan-rekan kita yang mempunyai weton ya. Untuk session kali ini akan kita bahas weton apa Kang Ucup? Coba jenengan mudarkan Rebo Pahing Mbah, monggo. Rebo Pahing. Oke, Rebo itu 7, Pahing itu 9 Kang Ucup. Jadi jumlah netunya adalah 16. 16 nggih Mbah, terus. 16 itu nek melihat karakter dari angka 16 itu orang yang punya satu kekuatan, satu keinginan yang sangat tinggi. Kebetulan egonya juga tinggi. Egonya tinggi. Itu yang membentuk dia menjadi karakter seorang petarung. Jadi orang-orang yang selalu memperjuangkan egonya. Sebetulnya ego itu tidak melulu pada hal-hal yang buruk, Kang Ucup. Tapi ego itu kalau dipotensikan akan menjadi satu tekad dalam kehidupan itu, sebuah tekad yang melahirkan satu kegigihan di situ. Sementara di sisi lain, si Rebo Pahing itu sendiri punya sisi-sisi religius yang sangat luar biasa. Orang-orang Rebo Pahing biasanya orang-orang yang cenderung senang menekuni hal-hal yang berbau agama, berbau spiritual, kan seperti itu, kecenderungan seperti itu. Dan itu dimungkinkan sekali bahwa orang-orang Rebo Pahing itu biasanya juga adalah orang-orang yang punya sanad keturunan dari keilmuan secara spiritual itu biasanya ya orang bain-bain, tidak tanggung-tanggung begitu. Jadi ya mungkin kebanyakan Rebo Legi itu punya jejak leluhur yang luar biasa. Kalau seperti itu. Di Islam mungkin kayak Gus gitu mungkin Mbak. Gus ya, bisa Gus seperti Gus Ucup kan. Ya memang seperti itu. Jadi di situ lahirlah seorang petarung yang religius dalam pengertian dia sangat memahami sisi-sisi spiritual dalam kehidupan sehingga dia memakai itu sebagai pondasi dalam kegigihannya untuk mengejar target atas pencapaiannya di dalam kehidupan. Gitu. Jadi hebatnya seperti itu. Orang-orang Rebo Pahing itu ego yang tinggi membuat dia harus berjalan sendirian, Kang Ucup. Jadi orang dengan ego yang tinggi itu biasanya tidak semua orang bisa memahami tentang karakter dia. Saat dimana kita itu berada dalam satu circle di mana orang-orang tidak bisa memahami, otomatis jalan yang kita ambil adalah kita harus berjalan sendiri. Karena kalau kita mengikuti mereka, tentu kita tidak bisa karena kita punya konsep sendiri, punya pendirian sendiri yang begitu kuatnya. Istilahnya ego itu tadi. Kalau kita tetap mengikuti mereka, kita itu tidak akan pernah bisa mengikuti juga mereka, tidak akan pernah bisa menyamakan vibrasi. Akhirnya jalan yang diambil oleh seorang petarung itu adalah berjalan sendirian. Dewe wani. Single fighter. Orang-orang karena merasa kalau bersama orang lain pasti ini akan justru menjadi beban bagi dia, karena dia harus menyesuaikan dengan banyak orang sehingga notabene dia tidak bisa. Akhirnya wes mending dewe. Jadi di dalam proses kehidupannya orang-orang Rebo Pahing itu adalah orang-orang yang memang dia harus menghadapi tantangan kehidupannya itu sendiri. Terlepas dia itu sudah berpasangan, sudah punya keluarga dan sebagainya, biasanya keluarga juga tidak akan pernah bisa memahami apa yang menjadi ekspektasi, apa yang menjadi cita-cita si Rebo Pahing itu sendiri. Sehingga saya tidak membutuhkan orang-orang di sekeliling saya untuk membantu saya. Nek mau membantu ya monggo. Tugas saya hanya membuktikan bahwa prinsip saya, bahwa dedikasi saya, bahwa apa itu tadi istilahnya, ekspektasi saya itu akan bisa terwujud dengan perjuangan saya sendiri. Itu untuk. Nah, dalam hal ini yang paling diuntungkan siapa pasangannya biasanya. Karena si Rebo Pahing itu seorang single factor, pasangannya nek tidak mau mendukung, ya wis terserah ben perang-perang dhewe ora tak ewangi. Nanti saat
perjuangannya itu berbuah hasil yang manis, pasangannya tinggal ikut menikmati. Ikut menikmati karena nopo. Kan ada satu pasangan itu yang memang benar-benar mereka harus bekerja sama, bahu membahu kan seperti itu. Kok nek gak diwangi ngono ya pasangannya ya wis belu-belu koyo ngene gak mbok wangi. Seneng kamu kok nopo penak tok. Tapi tidak dengan orang-orang Rebu Pahing. Kalau misalnya Rebu Pahing itu seorang suami, terus jenengan istrine, wis Dik, kowe nang omah wae. Ora sah ngopo-ngopo, sing penting anak mbok openi. Cadongmu piro tak wehi, aku tak budal perang. Aku tak sing mencari nafkah. Lu penak, dipenakne. Rebu Pahing orangnya ngene. Terlepas di luar sana dia itu perjuangannya seperti apa, harus berdarah-darah seperti apa, tapi itu dia menikmati itu. Dia paham tentang tanggung jawab. Segala sesuatu yang harus saya upayakan untuk kebahagiaan rumah tangga saya, untuk kebahagiaan orang-orang yang saya cintai, termasuk di dalamnya istri dan anak, itu pasti. Makanya satu keberuntungan bila mana Anda seorang istri yang mendapatkan jodoh Rebu Pahing, karena Rebu Pahing itu adalah seorang single factor yang luar biasa. Anda tinggal menikmati hasilnya saja di rumah, kan seperti itu. Itu gambarnya seperti itu rata-rata kebanyakan. Dan terus dia adalah petarung yang hebat dan pemberani. Keberaniannya sudah teruji. Rebu Pahing itu biasanya karena mungkin pembawaan dari karakter Pahing. Koyok-koyok kalau setiap tantangan yang ada wis tabrak. Perkara wis tabrak mendal ya. Tapi Rebu Pahing itu tidak pernah hitung-hitungan, tidak pernah menganalisa musuhku kira-kira koyok apa. Sing penting tabrak dhisik. Pemberani, tapi pemberani orang-orang Pahing itu kan memang cenderung punya keberanian yang brutal. Dalam arti ngawur. Tidak perlu hitung-hitungan. Beda kalau dengan orang Pon, apalagi orang-orang Kliwon dan sebagainya seperti itu. Khususnya orang Pahing itu kan wanine membabi buta ya. Keberaniannya keliwat luwe. Jadi kebat keliwat ibaratnya. Keliwat nggih. Musuhnya kaya apa wis gak usah mikir. Iki mbuh Tyson mbuh sapa, sing penting santap sik. Kalau disawatap geblak. Pikir karian ngono. Nah, ditambah dengan harinya Rabu itu dia juga seorang pemberani, juga seorang petarung. Jadi hampir dipastikan Rebu Pahing wongnya kendel-kendel. Kendel bukan Kendal Jawa Tengah, tapi Kendal ya Mbak. Oh Kendal, ya Kendal seperti itu. Tapi dia memang seorang pemberani, seorang petarung. Itu yang menjadi catatan Rebu Pahing. Kemudian Rebu Pahing itu dia adalah orang-orang yang sangat menikmati untuk berproses dalam hal pencarian jati diri. Mungkin dimungkinkan sekali bahwa karena dia berangkat dari sebuah ego yang tinggi yang tidak semua orang bisa memahami dan dia memilih untuk berjalan di jalan yang sunyi, berjalan sendirian, akhirnya disitulah dia akan tervibrasi dengan pencarian jati diri. Wong ki nek wis rumangsa uripe susah, ora nek sing nulungi, akhirnya pada siapa dia akan mengadu otomatis kepada Tuhan. Jalan sunyi itu adalah jalan antara dia secara entitas pribadi dengan sang pemilik kehidupan itu tadi, dengan Tuhan itu sendiri. Jadi orang-orang, kenapa dikatakan bahwa Rebu Pahing itu adalah sang petarung yang religius, karena dia mempunyai kedekatan sendiri dengan sang pencipta. Jadi orang-orang yang selalu haus akan pencarian jati dirinya di situ. Jadi hebatnya di sisi lain dia bertarung untuk kehidupannya secara materi, untuk keluarganya, untuk anaknya, tetapi dia selalu haus untuk melakukan pencarian terhadap jati dirinya. Terus menggali potensi diri, terus mengenali diri dengan hubungannya dengan Tuhan, sehingga pada akhirnya di endingnya justru dia akan menemukan satu passion kehidupan dan menerima panggilan hidup plek sesuai apa yang diharapkan, sesuai apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi endingnya orang-orang Rebu Pahing itu adalah dia bisa hidup selaras dengan semesta. Selaras itu maksudnya apa yang dia geluti itu adalah juga sesuai passion yang dia sukai. Apa yang dia lakukan itu adalah murni karena kehendak dari Tuhan. Akhirnya jalan yang diambil itu adalah tepat setelah melalui pergulatan kehidupan yang luar biasa itu tadi. Itu sisi lainnya. Kemudian dia adalah orang-orang yang konsisten untuk membawa satu pembuktian diri kepada banyak orang. Jadi kembali lagi, karena Rebu Pahing itu adalah orang-orang yang dengan ego tinggi, sehingga banyak orang yang tidak bisa memahami tentang dirinya. Akhirnya dia memilih jalan sunyi, memilih
jalan sendirian, jalan dia dengan Tuhannya, jalan yang sangat berbeda dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Itu membawa dia pada satu pencapaian mengenal jati diri dengan baik, mengenal diri dengan baik, akhirnya memunculkan satu potensi diri yang luar biasa. Nah, di situ juga karena diiringi oleh satu tekad bahwa ini loh, saat orang dulu menilai saya dengan negatif, saya akan membawa satu pembuktian bahwa suatu ketika saya hadir dengan sebuah kesuksesan yang pada akhirnya di mana dulunya orang itu memandang negatif, meremehkan, menyepelekan, atau memandang sebelah mata, pada akhirnya akan mengacungi jempol ternyata. Oh ya, ternyata Anda luar biasa. Gitu. Jadi untuk teman-teman semua pemilik potongan Rebu Pahing, seharusnya memang Anda di jalur pencarian jati diri yang getol. Anda harus terus mencari, karena apa? Tekanan hidup yang selama ini Anda rasakan sudah cukup membuktikan bahwa Anda tidak harus menjadi orang lain. Karena saat Anda menuruti keinginan dari banyak orang, terus sehingga Anda justru menjadi orang lain, di situ berarti permasalahan Anda belum selesai, bahkan baru dimulai. Anda akan berkutat dengan masalah terus. Tapi saat Anda itu memang menyadari bahwa Anda itu seorang raja hutan yang notabene di kemana-mana harus sendiri, seekor elang, terus singa dan sebagainya, hewan-hewan predator itu kan tidak ada yang bergerombol, jarang sekali yang bergerombol. Seekor elang itu pasti memilih hidup sendiri, karena apa? Karena dia punya kemampuan rata-rata dibanding orang lain, sehingga dia memilih menyendiri, orang lain menjadi mangsa. Tapi kumpulan hewan yang selalu bergerombol itu biasanya adalah makanan bagi para predator-predator, kan seperti itu. Itu. Jadi kesimpulannya, seorang petarung yang religius, Anda punya potensi yang harus Anda kembangkan sendiri, Anda harus berjalan sendiri, mengambil risiko kehidupan sendiri, yang pada akhirnya endingnya orang akan tahu bahwa Anda orang yang sangat luar biasa. Dan apa yang Anda hasilkan di akhir cerita kehidupan Anda akhirnya sangat bermanfaat bagi orang-orang di sekitar Anda, bahkan bagi banyak orang. Jadi tetap semangat para teman-teman Rebu Pahing, dan tuntaskan kehidupan Anda sampai mencapai titik sukses. Saya kira cukup, Kang Ucup. Demikian sedulur yang punya weton Rebu Pahing. Walaupun sendiri, Anda harus tetap semangat, karena Anda adalah luar biasa. Nanti kesuksesan akan mengikuti Anda. Weton nggih pikiran langsung, Mbah. Betul. Demikian jabaran dari Mbah Jan. Kiranya cukup gamblang. Kita akhiri ya, Mbah. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu sagung dumadi.